Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Sering ada yang bertanya, kalau 7 dengan 5 takbiratul ihram, takbir dalam Idul Fitri dan Idul Adha, apakah sudah termasuk di antara apakah sudah termasuk takbir dari takbiratul ihram itu 7 atau selain? Permasalahan yang kedua, kalau sesudah takbiratul ihram, apakah langsung membaca doa iftitah atau takbir berikutnya dulu yang 7 itu baru baca doa iftitah? Sering kan ada imam yang sudah takbir, baca berhenti dulu, baru dia takbir. Kalau jamaah sekalian perhatikan, akan ada 2 kesimpulan seperti itu. Ada yang selesaikan dulu 7 takbir, baru terakhir dia baca doa iftitah. Ada juga takbir 1 kali, berhenti sejenak, itu berarti baca doa iftitah itu, baru lanjutkan dengan 7 takbir. Permasalahan yang lain, setiap sudah takbir, apakah angkat tangan? Atau cukup bertakbir saja, Allahu Akbar, tidak usah angkat tangan? Dan kalau angkat tangan misalnya, apakah turun? Ini masalah di sekitar sholat Idul Fitri. Selaku muslimin, kita menjawab dulu masalah yang pertama. Apakah 7 itu sudah termasuk takbiratul ihram atau tidak? 2 pandangan ulama tentang hal ini secara garis besar. Sebagian mengatakan 7 itu sudah termasuk. Ini termasuk pendapat daripada Imam Ahmad, dan diikuti beliau muridnya seperti Ibnu Qudamah, 7 ahli fikih di Madinah, beliau Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik, Al-Muzni, Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan di ulama di abad ini, beliau menguatkan pendapat Imam Ahmad, pendapat Ibnu Qudamah tadi. 7 termasuk takbiratul ihram. 7 termasuk takbiratul ihram. Jadi kalau pendapat ini Allahu Akbar, ya itu tinggal 6 saja. Karena 7-nya ini sudah termasuk bagian daripada takbiratul ihram, sudah masuk bagian dari 7. Sedangkan pendapat yang kedua tidak termasuk takbiratul ihram. Ini pendapat yang kedua. Ini pendapat Al-Auza'i. Pendapat yang terkuat di mazhab Asy-Syafi'i. Jadi mazhab Asy-Syafi'i itu tidak menganggap itu termasuk. Karena ketika mendapatkan hadis bahwa takbiratul fil Idul Fitri fil fitri wal adha sab'un fil ula wa khamsun fil akhirah siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. 7 dengan 5 selain takbiratul ihram, berarti tidak termasuk. Bagi yang menguatkan hadis ini, pendapat Syafi'i ini 7 di luar takbiratul ihram. Ini juga pendapat yang dikuatkan oleh seorang penulis yang sangat produktif tulisannya, Syekh Malik bin Kamal bin Said Salim. Ini seorang penulis kitab fikih sunnah, dan pendapat yang dianut juga oleh Imam As-Sanani, penulis kitab yang terkenal seperti Subulus Salam, syarah dari Bulughul Maram. Imam As-Sanani menguatkan tidak termasuk. Ya, saya lebih cenderung menguatkan itu pendapat yang tidak termasuk. Takbiratul ihram dulu 1 kali, tambah 7 takbir.
sampai 7 takbir. Nah, masalah yang kedua, apakah angkat tangan? Apa angkat tangan? Maaf, yang kedua dulu, kapan baca doa iftitah? Apakah baca doa iftitah sesudah takbiratul ihram atau baca doa iftitah setelah 7? Ya, dua pendapat. Pendapat pertama, takbiratul ihram langsung baca doa iftitah. Kenapa? Kedudukan doa iftitah kan sesudah takbiratul ihram. Adapun takbir 7 itu bukan takbiratul ihram. Nanti di belakangnya doa iftitah. Ini pendapat Ibnu Qudamah. Kemudian Imam Ahmad sebagian mazhabnya. Juga Imam Syafi'i, pendapat Syekh Shalih Al-Fauzan. Jadi takbiratul ihram baca doa iftitah. Dan pendapat ini yang insya Allah lebih rajih, lebih kuat, lebih bisa kita pegang. Takbir dulu satu kali, takbiratul ihram, baca doa iftitah, takbir di belakangnya. Pendapat yang kedua, setelah selesai takbir 7. Ya, setelah saya takbir 7. Nanti setelah selesai 7 baru takbiratul ihram. Ini pendapat Al-Auza'i. Di kalangan tabi'in, Al-Auza'i berpendapat itu setelah selesaikan dulu 7. Terakhir, apa mengangkat tangan? Tidak ada secara tegas, tapi amalan Ibnu Umar, hukum asal dalam sholat itu kan mengangkat takbir. Kalau dalam sholat, mengangkat tangan pada kita takbir. Dan pendapat yang terkuat insya Allah mengangkat tangan setiap takbir. Ini pendapat seorang tabi'in besar yang ada di Mekah, namanya Atha. Kemudian pendapat yang dianut oleh Al-Auza'i, seorang tabi'in. Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Qudamah, Ibnu Qayyim Al-Jauzi, kemudian Asy-Syaikh bin Baz, Syekh Islam Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan, semua menguatkan mengangkat tangan setiap takbir. Adapun tidak mengangkat tangan, ini pendapat Syekh Nasiruddin Al-Albani. Al-Albani tidak mengangkat tangan karena tidak ada dalil. Beliau ahli hadis yang tidak mengangkat tangan. Beliau juga dikuatkan oleh Imam Malik, Imam As-Sawri, juga Ibnu Hazm. Tidak menemukan dalil secara tegas. Karena itu beliau cuma bertakbir saja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir 7, Allahu Akbar, tapi tidak angkat tangan. Tidak angkat tangan. Kita tidak boleh mengatakan salah karena takbir itu kan sunnah. Angkat tangan juga sunnah, bukan sebuah masalah. Apa ada bacaan? Apa ada bacaan di sela-sela takbir? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Nah, kalau Syekh bin Baz, Ibnu Taimiyah, Syekh Shalih Al-Fauzan, itu beliau mengemukakan ada takbir. Itu diambil dari hadis Al-Baihaqi. Ketika sa'altu Ibnu Mas'ud, saya bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, amma yaqulu ba'da at-takbiratil id, tentang bacaan yang dibaca sesudah takbir. Apa ada? Qal, beliau menjawab Abdullah bin Mas'ud, tahmidullah, memuji kepada Allah, wa yusni alaihi, sanjungan kepada Allah, baik dengan tahlil, tahmid, dan ucapan-ucapan lainnya. Wa yusalli ala nabi, boleh bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu yang kita baca, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini pendapat yang pertama ada ya, dia kuatkan ada. Tapi pendapat yang lain mengatakan tidak ada. Ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berbeda dengan gurunya. Asy-Syaikh Islam mengatakan ada, tapi Ibnu Qayyim tidak menguatkan pendapat gurunya. Ini hebat. Murid dengan guru berbeda, tapi tidak ditahzir gurunya, tidak diboikot gurunya, tidak dicela gurunya hanya karena perbedaan pendapat. Ini kita ambil nasihat yang besar.
dan juga pendapat yang dianut oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Sebagai ulama hadis kontemporer di abad ini, beliau tidak menguatkan hadisnya. Kalau begitu ibadah dibangun di atas dalil yang sahih, beliau tidak mengamalkan karena tidak menemukan. Kita hargai saja kaum muslimin. Ada yang menguatkan, diamalkan. Yang tidak menguatkan, ya tidak diamalkan. Selesai. Saya kira itu hal-hal insyaallah sudah kaum muslimin, mudah-mudahan informasi tambahan pengamalan ibadah kita di suasana Idul Fitri ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya.